Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di YouTube channel. Bukan. Selamat datang di YouTube-nya Siva Channel. Kali ini kita akan berbagi cerita atau bertanya-tanya kepada seorang talent. Bude itu terlibat sekarang di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Nah, Bude, Siva mau tanya, Bude itu terlibat di sinetron Tukang Ojek Pengkolan itu sebagai apa? Sebagai Bu Murni, atau kadang orang menyebut saya Bude Murni, atau ibunya Mas Purnomo. Gitu. Ya. Ya. Kalau nama asli Bude kan bukan Bude Murni ya? Oh bukan, Bukan. punya nama sendiri. Namanya Retno atau Retno Sutarto. Idenya Follow juga ya di Retno Sutarto. Iya Bude. Bude main di sinetron itu udah berapa lama? Di sinetron TOP maksudnya. Iya. Kalau di TOP itu sebetulnya ceritanya awalnya tahun 2018. 2018 itu ketika TOP membutuhkan seorang tokoh ibu, yaitu ibunya iya. Mas Purnomo, di mana karakter orang Jawa ya, orang Iya. Jawa yang memang bisa bahasa Jawa. Artinya kalau dengan Mas Pur itu bisa dialognya bisa nyambung seperti itu. Baik. Gitu. Gitu. Jadi awalnya dari 2018. Iya. Waktu itu syutingnya di Semarang. Sekarang Hanya waktu itu 2018 kalau nggak salah cerita TOP-nya saat Mas Purnomo patah hati sama Novita. Oh gitu. Oh iya. Itu siapa tahu nonton. Ya, makanya. Yang pada tahu, yang pada nonton pasti tahu. Iya. Nah, itu di Semarang hanya 8 episode dulu, 8 episode, habis itu udah selesai gitu. Iya. Terus lanjut lagi 2019 itu saya syuting Tukang Ojek Pengkolan di Jakarta, yang ceritanya waktu itu Mas Pur lagi punya pacar yang namanya Rinjani. Jadi ibunya dikenalin sama Rinjani. Ya, akhirnya saat itu tidak hanya kenalan aja tetapi langsung lamaran gitu di Jakarta. Kemudian lanjut lagi masih di tahun 2019 bulan Agustus syuting di Jepara ketika Purnomo nikah sama Rinjani. Nah, baru setelah itu selesai, alhamdulillah lagi di calling tahun 2020 awal sebelum Covid untuk syuting di Jakarta sampai dengan saat ini. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang Iya. seperti itu. Aduh Bude, maaf ya, Siva tuh sebenarnya anaknya receh, makanya pas ketemu Bude tuh agak Bude tuh kayak anggun gitu. Biasa aja kali. Aduh ya ampun. Oh iya Bude, Bude itu terjun ya, berarti terjun ke dunia. Terjun payung. Terjun payung nih. Terjun ke danau. Berarti Bude itu terjun ke apa? Dunia entertain. Nah, kalau Bude terjun ke dunia entertain itu dari umur berapa Bude? Ada cita-cita atau? Jadi gini, Bude dulu itu sebetulnya kerja. Dulu seorang karyawan bank swasta di Jakarta. Kemudian mutasi terus di Yogyakarta. Jadi itu dari tahun 93 sampai dengan 2011 Bude itu kerja di perbankan ya, di perbankan. Dan background Bude juga bukan dari seorang seni ya, artinya sekolah di ISI atau di IKJ, enggak. Background Bude itu sarjana hukum gitu. Sarjana hukum. Cuman
dari SMA sampai dengan kuliah dulu itu memang suka teater. Jadi waktu SMA ikut teater untuk ekstrakurikulernya. Kemudian waktu kuliah juga sama seperti itu gitu, dan sering mengisi acara-acara kampus juga. Kalau di perbankan juga kalau ada acara gathering, kemudian ada acara pertemuan area gitu ya, itu selalu ngisi acara gitu. Pokoknya yang kaitannya dengan seni itu memang suka aja gitu ya. Bude itu ada yang memang berjiwa seni ya. Bapak Bude itu memang punya bakat melukis. Jadi jiwa seninya melukis itu bisa, tetapi memang Bapak bekerja bukan di seni. Tetapi di bidang lain. Waktu itu di bidang kayak pembangunan rumah, jalan gitu Bapak. Ibu itu seorang ibu rumah tangga, ibu saya almarhum. Tetapi beliau itu memiliki jiwa seni juga dalam hal tarik suara. Tetapi tidak mengikuti kegiatan yang secara rutin terus bernyanyi, enggak gitu loh. Tapi beliau memiliki suara yang bagus. Gitu, suka nembang, suka apa kalau di rumah gitu. Nah, mungkin dari situ sehingga saya juga terlahir juga memiliki jiwa itu gitu loh. Karena ada kakak saya juga itu akhirnya terjun ke seni rupa dan akhirnya menjadi dosen juga seni rupa gitu. Nah, kalau saya senang menari, dulu menari, drama itu suka banget. Suka. Sampai sekarang Bude nari gimana bisa? Nari udah kaku ya, udah tua sekarang Bude nih, udah setengah abad lebih gitu. Dulu waktu masih SMP, SMA itu Bude masih suka menari. Dan kalau SMA memang terjun ke teater sampai dengan masa kuliah. Dan itu juga pada saat di perkuliahan juga kita membuat suatu cerita drama yang akhirnya juga muncul di televisi di salah satu stasiun di Kota Palembang. Karena kan dulu Bude kan sekolah SMA, kuliah itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kalau SMP di Jogja. Ya, seperti itu. Jadi memang masuk di entertain ini karena saya juga memang jiwanya di situ ya, memiliki bidang jiwa seni. Seperti itu gitu. Dan pada saat Bude terjun ke dunia entertain setelah Bude resign dari perbankan itu ya banyak ngikutin casting gitu. Jadi harus awalnya dari casting. Ya harus karena tanpa itu PH itu nggak akan tahu kita gitu. PH mau mengadakan casting itu kan juga mau mencari karakter ya untuk sebuah tokoh gitu, untuk seorang tokoh. Jadi ya kita harus mau seperti itu gitu. Tetapi kita harus punya tekad yang kuat untuk bisa melangkah lebih maju lagi gitu. Sama ini juga ya Bude, kita harus punya skill juga kan? Iya, skill, kemudian juga menjalin banyak teman karena informasi-informasi itu kan kita bisa dapatkan dari sana. Makanya awal-awal ikut agensi nggak apa-apa gitu, tapi yang freelance. Bude dulu awal tinggal di mana? Kalau masuk ke entertain, Bude udah di Jogja. Oh, udah di Jogja. Kalau misalkan ada casting gitu, terus di luar daerah gitu, Bude masukin? Kalau casting enggak. Jadi casting itu kebanyakan di Jogja waktu itu malah Bude, karena memang Jogja itu kan kota seni juga ya, selain kota budaya, kota seni, sehingga banyak sekali PH-PH Jakarta itu yang mengadakan syuting di sana, baik film layar lebar, iklan gitu. Jadi memang peluang untuk mendapatkan informasi tentang casting itu banyak sekali di Jogja. Gitu. Nah, di Jakarta sebetulnya lebih banyak lagi tentang hal itu. Makanya kita ya harus rajin mengikuti casting seperti itu ya, dan terus mengolah
karakter kita. Nah, semoga dari cerita Bude bisa menginspirasi Siva ya. Iya. Biar bisa kayak Bude gitu. Dan satu lagi menguatkan doa. Oh gitu. Jangan lupa, iya, doa. Iya. Doa. Kekuatan doa itu luar biasa. Memang. Doa ibu juga. Iya. Doa Ya, ibu. ibu, kita harus istiqomah. Kita minta sama Allah itu ya udah itu terus saja kita minta, suatu saat pasti nanti sampai insya Allah. Iya, insya Allah. Asal kitanya sabar ya Bude. Sabar, tapi tetap usaha. Iya. Jangan sabar terus nerimo. Itu nggak boleh dong. Nggak boleh, tetap harus ada ikhtiarnya, harus ada. Doanya harus ada, ikhtiarnya harus ada. Terus apa namanya, tahun 2011 ya 2003 itu Bude resign dari perbankan. Kenapa? 2003 resign dari perbankan, waktu itu udah jenuh aja. Oh. Jenuh, kebetulan juga merger kan, perbankan kan waktu itu banyak yang merger. Resign, baru tahun 2005 masuk ke dunia entertain sampai dengan Sekarang. ini, ya seperti itu. Tapi Bude, boleh nggak kalau Siva minjem bantalnya ini? Oh boleh. Dibawa pulang kan? Oh jangan dibawa, nanti buat ganjelan. Jangan, nggak ada. Jangan dibawa pulang. Oke Bude, jadi Siva itu kan selalu kalau ngelihat Bude di sinetron TOP itu tidak berhijab ya. Maaf Bude. Nah sekarang pas ketemu ini ke rumahnya guys, ke rumahnya Bude, teman-teman. Ke rumahnya Bude dan Bude memakai hijab gitu. Jadi agak beda aja maksudnya. Iya, di Beda karakter banget. seperti ini, kalau di luar seperti ini. Iya sih Pak. Jadi dia memang kalau di luar syuting itu memang saya pakai hijab karena saya juga Sesuai aja. nyaman aja. Kemudian juga memang dari awal sih sudah seperti itu gitu ya. Yang mulai tahun waktu 2006 ya, waktu Merapi habis meletus itu ya. Iya. Iya, dari awal dari situ. Tetapi kalau misalnya saya syuting kemudian memerlukan karakter yang orang Jawa, biasanya orang Jawa itu biasanya kan pakai sanggulan, Iya. pakai gelung gitu ya. Nah itu biasanya nggak pakai. Yang jelas saya kalau syuting saya nggak pakai baju yang ketat atau baju yang agak terbuka gitu. Jadi kalau toh pakai rok and blue juga mesti roknya panjang seperti itu. Yang penting sopan aja. ya, seperti itu. Bude aslinya berarti dari Kalau asli lahir dari Ponorogo, dari Jawa Timur. Jawa. Iya, tapi terakhir ini mulai dari 96 sampai sekarang saya tinggal di Jogja. Bude tahu nggak pas awal tadi Siva masuk ke sini, Siva ngeliatin meja ini. Kenapa? Apa yang dilihat? Apa? Ininya mau dibawa pulang. Boleh kayak ini. Ini mau bawa pulang. Nanti dimarahi Bang Ir. Aduh, iya Bude, makanya tadi pas Siva nanya, Bude itu sebelum boleh nggak kalau jadi Boleh ya. Oh, tadi pas awal Siva lihat Budenya yang mana? Bude yang mana gitu. Siva kan belum tahu kalau Bude pakai hijab itu beda banget. Ini pakai kebaya. Iya. Jadi dulu saya punya Bude pengalaman. cantik sih, Bude cantik banget. Makasih, amin. Cantik banget Bude. Jadi dulu sering pakai kebaya itu saat FTV ya. FTV. Oh, Bude sering juga Sering. FTV. Jadi memang awalnya dulu FTV-an terus gitu. Jadi dan di FTV itu sering banget mengenakan pakaian Jawa, pakai sanggul Jawa, terus berkebaya seperti itu. Tapi kalau di rumah hijaban gitu ya. Iya. Kalau di rumah ya pakai daster sih. Oh, Tapi sama. Pakai dasteran. Bude Kalau dasteran keluar ternyata. gitu. Keluar ya kayak Bude Murni itu kan, pakai Iya. daster seperti itu. Bude Murni. Nah, di sinetronnya TOP kan
Bude itu dipanggilnya Bude. Kalau sekarang Sipa panggilnya apa nih? Terserah, senyamannya Siva aja manggil. Biar enakan gitu kan. Bu Murni boleh. Mur. Bude Murni juga boleh. Bude Murni aja, Bude. Bude Murni aja deh. Bude Retno juga boleh. Bude Retno. Iya Bude. Kebetulan Bude di sini tuh apa nggak? Ngontrak, Bude di sini ngontrak. Oh ngontrak. Bude di sini ngontrak. Kan rumahnya di Jogja. Oh di Jogja. Rumah Bude di Jogja. Keluarganya di Jogja. Jogja. Semua. Merantau ya Bude. Merantau demi TOP. Demi TOP. Oh iya Bude, Sipa lupa nih. Sebelum dari tadi kan Sipa nanya di TOP gitu kan, karena sering lihatnya di TOP. Iya. Nah, sebelum di TOP, Bude pernah syuting di mana aja? Ya banyak sih sebetulnya, karena dari 2005 ya. Banyak. Jadi awal-awal itu Bude pernah main di TV7 ya. TV7 itu sinetron seri judulnya My Friend My Dream. Itu awal. Jadi waktu itu sutradaranya Mas Iva Ismansyah dari For Color Film. Nah, setelah itu iklan, lalu film layar lebar, kemudian FTV gitu. Film pendek juga banyak. Kalau film layar lebar pertama kali itu Sang Pencerah. Sang Pencerah garapan sutradara Mas Hanung Bramantyo itu. Kemudian FTV ya, FTV itu paling banyak karena memang dulu FTV salah satu stasiun swasta di Jakarta pernah syuting FTV di Yogyakarta dari akhir 2009 sampai dengan 2013. Ya dari situ sebetulnya banyak sekali pemain-pemain Jogja, talent-talent Jogja yang akhirnya dikenal masyarakat gitu, karena dari FTV itu. Dari FTV. Iya, makanya dari FTV itu terus ada salah satu yang dulunya selalu terlibat di salah satu production house yang kemudian mengantarkan Bude bisa sampai ke TOP. Oh jadi di TOP ini callingan Langsung dari MNC. Oh langsung. Hai Bude, tadi kan Sipa udah tanya-tanya segala macam dari hal awal mula Bude terjun ke dunia entertain sampai sekarang ini Bude sukses gitu kan. Amin. Terima kasih juga ilmunya. Jadi semoga teman-teman juga mendapatkan ilmu dari obrolan-obrolan Sipa sama Bude. Itu Sipa panggilnya Bude kan. Semoga dapat ilmu, semoga dapat motivasi juga buat kedepannya. Terima kasih Bude atas waktu yang Bude sempatkan untuk Sipa. Iya, sama-sama Sipa. Sampai di sini aja obrolan Sipa sama Bude. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Semoga bisa bertemu lagi dan gali-gali lagi obrolan sama Bude. Gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga di Sipa channel.